Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari, NIM 2105100053, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu tentang warung manisan Joni. Perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik sosial ekonomi pedagang kaki lima warung manisan di Kecamatan Muara Bliti, Desa Bumiagung. Alat analisis penelitian menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen modal tetap, modal operasional, jam kerja lama usaha, dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Pendapatan pedagang warung manisan dan secara parsial hanya variabel modal operasional dan jam kerja yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang warung manisan. Sementara variabel modal tetap lama usaha dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang warung manisan. Adapun barang-barang yang dijual di warung manisan Joni sebagai berikut: 1. Sembako, 2. Obat-obatan, 3. Perlengkapan bayi, 4. Token listrik, 5. Sabun dan deterjen, 6. Air minuman, 7. Makanan dan minuman ringan, 8. Alat-alat masakan. B. Sistem produksi dan distribusi. Sistem produksi pada warung manisan Joni yaitu dengan cara membeli barang-barang dalam skala besar dan mendistribusikan atau menjual langsung ketengan konsumen. Untuk penghasilan dan wirausaha, warung manisan Joni mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 5 juta rupiah per minggu. Biaya produksi pada warung manisan Joni sebanyak kurang lebih 2 juta rupiah per minggu. Teori pasar dapat dilihat dari ciri-ciri pasar yang ada di warung manisan, di mana ada banyak penjual dan pembeli, tidak ada kesulitan berarti dalam memasukkan pasar. Dari ciri-ciri yang disebutkan dapat dikatakan bahwa struktur pasar yang ada di warung manisan lebih mengarah ke pasar persaingan sempurna seperti yang sudah dipelajari. Perilaku produsen. Seorang penjual akan mengatur produk yang dijual untuk pemilihan barang baku yang dipakai dan pengolahan hingga menghasilkan produk yang bisa diterima masyarakat. Produk yang dilakukan harus sesuai etika. Produsen juga dituntut untuk memproduksi dengan cara yang baik. Penilaian konsumen bisa diartikan sebagai upaya memenuhi sesuatu atau membuat sesuatu. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen terhadap makanan yang dibelinya. Jika seorang pembeli merasa sangat puas dengan makanannya, maka pembeli akan memberi nilai oleh produk yang dijual dan kemungkinan besar pembeli akan menjadi pelanggan. D. Solusi permasalahan dan gagasan kreatif atau inovasi. 1. Solusi permasalahan. Pokok permasalahan ini terjadi pada waktu masa pandemi. Penyebab ini berdampak ke semua penjual sembako dan lainnya dikarenakan masyarakat setempat menguranginya kegiatan di luar ruangan. 2. Gagasan kreatif dan inovasi. Cara melakukan promosi yaitu dengan menginformasikan kepada tetangga terdekat, rekan kerja, sahabat, saudara, bahwa kita sedang membuka usaha warung di rumah kita. Lalu mengajak mereka untuk belanja ke toko yang kita kelola serta memberikan harga khusus dan diskon kepada yang membeli dalam jumlah belanjaan yang banyak atau borongan, sehingga membuat orang lebih tertarik untuk membeli di warung kita dan bisa menjadi pelanggan setia. E. Kondisi dan permasalahan ekonomi makro yang sesuai dengan konteks. Masalah ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Contohnya, pengenalan internet dan teknologi dalam industri Amerika Serikat yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi bebas atau ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi sering kali pasang surut,
Masalah pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. F. Keterkaitan antara masalah ekonomi makro, inflasi, dan pengangguran. Makroekonomi adalah studi tentang kegiatan ekonomi di suatu negara. Indikator ekonomi makro adalah inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh antara pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda yang datanya diambil dari tahun 2011 sampai 2015 per semester. Akhirnya, penelitian ini hanya menunjukkan variabel pengangguran yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor yang menurun diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. G. Keterkaitan antara masalah ketimpangan pendapatan dalam studi kasus ekonomi. Disebabkan oleh penduduk yang tinggi, inflasi, ketimpangan, dan pembangunan antara wilayah sebanyak investasi pada proyek padat modal. Perdagangan dengan negara maju, pergeseran intersektoral dalam struktur produksi dan sektor pertanian ke industri dan pergeseran penduduk ke sektor perkotaan. Ketimpangan pengembangan pendidikan dan tingkat keahlian tenaga kerja, ketimpangan dalam pendapatan tenaga kerja. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ada dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran penerimaan negara. Pengeluaran negara terdapat beberapa, yaitu belanja rutin, belanja bangunan, subsidi, insentif. Sedangkan penerimaan negara yaitu terdapat pajak, bea cukai, PNBP, hutang, dan hibah. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan di bank sentral untuk stabilisasi ekonomi serta mengatur jumlah uang yang beredar. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter, yaitu stabilitas ekonomi, stabilitas harga, stabilitas neraca pembayaran, dan stabilitas lapangan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.